Manusia ini buruk di mata manusia, hina di mata manusia, bukan karena miskin, bukan karena jelek, bukan karena kulitnya yang hitam, tapi karena ia memiliki lidah dan hati yang buruk. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Shadaqallahul azim. Yang artinya begini, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh nanti kebanyakan pengisi neraka jahanam itu terdiri daripada jin dan manusia. Jadi Allah mengatakan dalam Quran, sungguh pengisi neraka jahanam itu terdiri daripada golongan jin dan manusia. Dulu setiap orang tua kita berkata nanti kau masuk neraka. Dulu neraka yang paling populer itu adalah neraka jahanam. Itu yang populer. Nanti kau masuk neraka jahanam. Sehingga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita juga kalau kita bertengkar, nanti kau akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sehingga neraka itu seakan-akan hanya neraka jahanam saja. Padahal masih banyak neraka-neraka lain, ya kan? Ada namanya neraka wel, ada namanya neraka sakor, dan lain-lain sebagainya. Tapi ini khusus kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, banyak nanti orang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Di antaranya adalah manusia. Apa penyebabnya? Inilah yang kita kaji malam hari ini. Dan tentunya kita berupaya, setelah kita kaji ini, berupaya kita dengan sekuat tenaga kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menjaga diri kita, jangan sempat mampir. Kalau bisa nanti segala proses yang kita lalui yaumil qiyamah, mulai yaumul ba'as, hari berbangkit, dan kemudian kita nanti akan dikumpulkan, dan kemudian nanti akan dihisab, dan kemudian yaumul mizan, timbangan. Prosesnya kalau bisa jangan lagi mampir ke neraka, kalau bisa langsung. Di Al-Quran surah Al-A'raf 179 ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak nanti manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Apa penyebabnya? Paling tidak Bapak dan Ibu, berdasarkan ayat ini cuma 3 saja penyebabnya, enggak banyak-banyak. Dan yang 3 ini berdasarkan Al-Quran, itu semuanya melekat pada diri kita. Bukan di luar diri kita, tapi dalam diri kita, yang melekat pada diri kita, yang kita bawa hari-hari, tiap hari kita bawa. Ternyata itulah penyebabnya mengapa Allah masukkan manusia itu ke dalam neraka jahanam. Penyebab yang pertama kata Allah berdasarkan Quran surah Al-A'raf 179 ini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Baginya ada hati, tapi hati tidak digunakan dengan baik. Itulah penyebabnya. Jadi nanti banyak di antara manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam itu bukan karena faktor luar. Kalau bahasa orang sekarang, faktor eksternal. Kan ada 2 itu faktor katanya. Satu faktor internal, satu faktor eksternal. Yang kita kaji hari ini adalah faktor internal, yang sifatnya datangnya dari dalam diri kita. Kalau kita baca dalam Al-Quran berbicara tentang hati, banyak ayat Al-Quran bercerita tentang hati. Salah satu diantaranya kita buka surah Al-Baqarah di awal-awal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Inilah yang paling banyak. Dalam hati mereka ada penyakit hati. Berulang-ulang kita kaji. Kita ini manusia semua punya penyakit hati. Jangan pala sok hebat kita. Jangan pala sok paten kita. Ketika jumpa sama kawan aku, alhamdulillah, tak ada pala rasa iriku, rasa dengkiku. Aku alhamdulillah, lempeng saja ku rasa dunia ini. Tidak begitu. Semua kita manusia ini punya penyakit hati, tanpa terkecuali.
Cuma barangkali kadarnya saja yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang kalau emas katanya 22 karat, ada yang 24 karat, kan begitu ya? Ada yang tak tahu awak berapa karat. Mulai dari awal sampai akhir awak berjumpa sama dia berkarat saja bawaan. Berbicara tentang persoalan hati, pertama dalam Quran rupanya ada namanya qalbun marid. Hati yang sakit, ini yang payah membolot. Ini yang payah. Bukankah Rasul sudah mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri kamu itu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh tingkah lakunya, dan apabila rusak segumpal darah itu, maka rusak tingkah lakunya. Ala wa hiya qalbun, ketahuilah yang segumpal darah itu adalah hati. Jadi kalau kita sudah berkumpul, berteman, berkawan, carilah orang yang barangkali tak banyak penyakit hatinya. Yang kedua, ada juga dalam Quran surah Al-Baqarah berkaitan tentang hati juga. Apa itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kan ada itu dalam Quran. Allah tutup pintu hatinya. Ini yang payah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup pintu hatinya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup penglihatannya. Bukan berarti dia tidak mendengar, bukan berarti dia tidak melihat. Dia mendengar, dia melihat, tapi ternyata tidak mampu mengendalikannya dengan baik dan benar. Itulah dia yang kedua. Baru lagi yang ketiga, hati itu ada namanya qalbun salim, hati yang bersih. Inilah kalau bisa kita cari. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya bagi kamu harta kamu dan anak-anak kamu. Di sini dunia ini harta ini nilai ya, kita kumpul, kita kumpul, kita kumpul, kita kumpul. Anak-anak itu sayangnya kita luar biasa sama anak kita. Tapi nanti di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya bagi kamu harta dan anak-anakmu, illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Inilah kalau bisa kita cari. Kita tadi barusan melaksanakan ibadah sholat. Kita bersihkan pakaian kita, kita bersihkan badan kita, kita bersihkan tempat sujud kita, tapi jangan lupa bersihkan hati kita. Itu yang penting. Berapa banyak orang yang mungkin hebat, bersih pakaiannya, bersih badannya, tapi ternyata hatinya tak ikut dibersihkan. Ini bahaya. Maka amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah, insya Allah Allah akan terima kalau diiringi dengan hati dan niatan yang bersih karena Allah. Apapun yang kita lakukan, kita mau berinfak, kita mau bersedekah, kita mau berbagi, kita mau menolong tetangga kita, membantu saudara-saudara kita, kalau niatannya tidak ikhlas dan bersih, maka tidak mendatangkan nilai apa-apa di hadapan Allah. Inilah yang disebut Allah tadi, illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mengapa Allah masukkan manusia ke dalam neraka jahanam? Salah satu penyebabnya adalah karena tidak menggunakan hati yang baik. Ada satu kisah begini. Seorang majikan disuruhnya ini, seorang tuan disuruhnya ini, pembantunya ini beli daging. Pembantuku, tolong dulu beli daging yang paling enak di dunia ini, enggak ada tandingannya. Maka pergilah pembantunya belanja ke pajak. Begitu belanja pembantunya ke pajak, dibeli pembantunya daging itu, pertama daging lidah dan hati dimasak. Begitu dimasak, dimakan tuannya, enak. Hari yang kedua, tuannya kembali bilang sama pembantunya, wahai pembantuku, hari yang kedua ini aku minta sama kau, tolong dulu belikan aku daging yang paling buruk di dunia ini. Pembantunya berangkat balik ke pajak, dibelinya daging lidah dan hati, dimasak balik.
begitu dimasak, dimakan enak. Hari yang ketiga tuannya bertanya kepada pembantunya, hari pertama saya suruh engkau membeli daging yang paling enak di dunia, kau masak dan sudah saya makan, enak rasanya. Daging apa itu? Pembantunya menjawab, ya tuan, daging lidah dan hati. Kenapa begitu? Di dunia ini ya tuan, kalau dia punya hati yang bersih, lidah yang baik, insya Allah kemanapun dia melangkah, hidupnya akan enak. Rumusnya apa? Bersihkan hati, baikkan lidah. Hari yang kedua, saya suruh engkau membeli daging yang paling buruk di dunia. Daging apa itu? Pembantunya kembali menjawab, ya tuan, yang saya beli daging lidah dan hati. Loh, kenapa itu? Ya tuan, manusia ini buruk di mata manusia, hina di mata manusia, bukan karena miskin, bukan karena jelek, bukan karena kulitnya yang hitam, tapi karena ia memiliki lidah dan hati yang buruk. Luar biasa. Sepakat kita itu. Kita manusia ini baik di mata manusia, bukan karena gantengnya kita, bukan karena warna kulit kita putih, bukan karena itu, tapi karena kalau kita memiliki lidah dan hati yang baik. Itulah rumusnya. Kemanapun kita melangkah, kita berharap mari kita jadikan lidah dan hati kita ini betul-betul hati bersih, lidahnya baik. Setiap yang keluar dari mulut kita sesuatu yang tidak menyakitkan hati orang lain. Rasul kita kan dalam hadisnya menyatakan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, katakan yang baik-baik. Kalau tak sanggup berkata yang baik, lebih bagus diam.